2010 saya SNI mainan kan mulai pemerintah gerakin. Jadi kita pikir kalau bikin mainan ini agak ada peluang. Kenapa? Barangnya murah, besar, makan tempat. Jadi saya pikir kita awalnya sih instan lah, gampang. Kita ambil ongkosnya aja kan, biaya pengiriman kan mahal. Jadi kita ambil untung di situ aja. Jadi untuk mainan, kalau di sepeda pas di 2013 sih. Jadi pemerintah bikin SNI juga, kita juga pikir ya udahlah saya juga bikin. Ngetes dulu, awalnya orangnya sedikit, kita cuma ngerakit dulu. Habis ngerakit kita baru mulai dari Dadap, tempat nggak cukup, kita pindah ke Balaraja Tangerang. Jadi di Balaraja Tangerang itu udah mulai ngelas sendiri, udah mulai ngecat. Sampai 2016 orang kan itu sewa ya yang di Balaraja, orangnya udah nggak mau sewa kasih ke kita. Jadi kita pikir cari tempat. Nah cari tempat, nyari, pikir ambil di Jawa Tengah. Tujuannya ke satu UMR lebih murah, kedua selama ini kita di Jakarta lebih fokus ke arah barat, Sumatera. Jadi kita mau gedein di Jawa Tengah, kita bisa larinya lebih ke timur, kemana-mana. Jadi kita sengaja ambil di Jawa Tengah. Nah dari situ 2016 udah sewanya udah habis, pabrik 2017 mulai bangun, 2018. Jadi selama 1 tahun kosong ini saya sepeda cuma import, dikit-dikit. Nah saya lebih fokus ke mainan. Akhirnya tadi produksi itu mulai aktifly tahun 2016 ya? Kalau yang sepeda yang di Kendal tuh mulai start itu 2018. Oh produksinya? Iya karena 2016 kan sewa tempat habis. Itu baru planning lah. Iya mereka nggak mau sewain ke kita. Jadi kan kalau kita pindah cuma 1-2 tahun kan persiapannya terlalu ekstrim, terlalu banyak. Jadi kita pikir ya udah berhenti 1 tahun bener-bener kita kebut bangun di pabrik. Baru kita fokus lagi gitu. Jadi 1 tahun merek kita hilang sih. Impor dulu ya? Dan akhirnya decide untuk produksi. Apakah pada saat itu memang sudah punya planning kalau oke, saya mau impor dulu, nanti saya akan produksi sendiri brand, atau itu what was the decision waktu itu akhirnya mau bikin sendiri gitu? Ya, jadi awalnya itu saya berasa hoki dah kita ngomong ya, kerja apapun lancar jaya dah. Bener-bener nggak ada apa. Jadi saya rasa gue unbeatable nih, gue apa aja bisa nih, mau kasih corona. Jadi saya pas zaman itu masih 20-an lebih ya, kita ngomong masih labil lah. Nekatnya nomor 1. Jadi saya nggak pusing, pokoknya kayak kita import, udahlah masuk dulu lah, entar baru mikir. Jadi dulu masih kenekat, tapi kayak sekarang kita udah lebih terukur lah ya. Lebih terukur gini, kita udah pabrik, mindset importir dari mindset toko retail, grosir, importir sama pabrik itu sama sekali beda. Dan untungnya saya udah lewatin semua. Jadi saya sebagai pabrik, sekarang saya bisa mikir sampai kalau misalnya toko mau mikirnya apa, saya berusaha jangan ngecewain toko. Nah ini mungkin kelebihan saya dibanding yang pabrik-pabrik lain, mungkin kayak gitu. Jadi saya tahu lah dulu pas jadi retail dikecewain pabrik, dijanji-janjiin surga gitu, udah bela mati-matian, diiniin gitu. Jatuh ngaret gitu-gitu kan. Jadi janjinya nggak sesuai. Jadi kalau dari pengalaman Kohendra nih, sepertinya memang apakah Kohendra menyarankan nih, karena kita sekarang lihat teman-teman banyak ya impor barang ini dari China, dari Korea, mau ya anything lah, mau kecantikan, makanan atau apa. Apakah apakah Kohendra akan merekomendasikan mereka untuk bisa mempunyai pandangan kalau impor ini tuh temporary, kayak kalian tuh kayak ibaratnya ngetes pasar lah gimana. And then kalau kalian memang melihat pasar itu ada, apakah memang baiknya seharusnya untuk produksi brand sendiri yang mungkin lebih lokal lah gitu. Karena benefitnya kan banyak kan buat pengembangan ekonomi Indonesia, pembukaan lahan pekerjaan baru dan sebagainya. Would you recommend that to our friends yang memang banyak importer ini? Harusnya sih seperti itu. Tapi kan ya saya harus ngomong dari kacamata normal ya. Setiap bisnis itu nggak sama. Jadi ada yang memang bisa bikin di Indonesia, ada yang nggak bisa. Jadi kita harus lihat ya, kalau kayak kebutuhan plastik gini, ini kan mesinnya gampang, bisa. Kalau yang barang-barang tertentu yang spesifik mungkin nggak bisa. Tapi kalau bisa ya lebih bagus. Karena ya kan ngebantu ekonomi semua, ya otomatis semua bisnis kan keangkat. In terms of your own brand production and then import itu gimana nih mixnya sekarang nih? Ya kalau di sepeda sih kita sih sebenarnya lawan barang importnya agak berat.
Jadi Siapa biasa dari China atau dari China, dari Taiwan, dari manapun. Jadi pemerintah ini kemarin udah tanda tangan AFTA ya. Jadi barang sepeda jadi masuk sini, bea masuk sama kita import spare part sama. Oke. Ini sih agak berat sebenarnya. Oh justru nggak bagus buat Pabrik lokal. pabrik ya? Lebih enak kalau kita ngomong bisnis sepeda, kalau mainan masih oke lah. Pemerintah kayaknya lebih ada jaga ya. Kalau di sepeda sebenarnya berat. Oke, mungkin buat teman-teman di rumah yang nggak tahu AFTA apa, AFTA itu adalah Asian Free Trade Agreement. Jadi agreement dengan Indonesia dan negara-negara Asia lainnya untuk saling membantu dalam hal ekspor impor lah ya. Betul. Tapi malah sebenarnya nggak bagus buat pabrik sini ya. Iya dong, jelas. Karena kompetisi, ya again costing sana, costing sini ya jauh banget. Karena kan kalau di sini kita harus buka industri, siapin segala macam. Siapin segala macam itu kita kadang import spare part, izin ini, izin itu. Kalau full bike ya import langsung gampang, izinnya sekali SNI, masuk tinggal masuk aja. As a whole. Iya. Jadi terus kan biaya produksi sebenarnya hampir sama ya. Ya jadi kalau kayak kita strategi kita apa? Ya saya harus bawa yang lebih lokal. Ya kayak collab begini apa kan kalau impor kan mereka kadang-kadang intinya mereka lebih cari cuanda, pokoknya masuk jual. Kalau kayak kita udah pikirannya udah jangka panjang sih. Jadi mindsetnya beda. Makanya saya bilang mindset importir sama pabrik pasti beda. Oke. But considering ya mungkin tadi Ko Hendra sudah ngelihat ya kalau isu ini akan terjadi dengan adanya AFTA, apa sih upaya Ko Hendra dan elemen untuk bisa mengantisipasi ini nih ke depannya? Mungkin ini suatu pembelajaran juga buat teman-teman yang merasakan hal yang sama gitu. Ya kalau ini kan AFTA kan udah ditandatanganin sama pemerintahan sebelum yang sekarang. Jadi kan udah sign berapa negara kan nggak bisa dirubah. Ya. Ya di tahun ini memang pemerintah juga ada kasih kita bantuan sih. Kayak import sepeda, sepatu kan dikasih kuota. Nah dari kuota ini agak ngebantu juga. Jadi importnya nggak terlalu gampang. Nah terus aturan sekarang semua lebih online jadi lebih jelas. Kalau dulu kayaknya ya cowboy lah. Susah Sekarang, lah. ya, Ngomong ke toko sebelah ini ntar Betul. kira udah good deal ternyata ada good deal lagi. Sekarang gitu sih udah agak lumayan. Nah ya kita harus pinter-pinter setting strategi barangnya, marketnya itu jam terbang juga sih. Jadi setiap barang sebenarnya ya tergantung dah. Kita ngambil keputusan juga harus ekstrim, harus cepat gitu loh. Nggak boleh pending-pending sih. Oke. Tapi tadi bahas dari elemen tuh pingin other than cuan doang kan, pingin ada kolaborasi. Mungkin buat teman-teman di rumah, mungkin biar ada hint juga nih, siapa tahu ada yang dengar tertarik. Kira-kira kolaborasi semacam apa sih yang Ko Hendra dan elemen sedang cari nih dari segi suatu brand? Karena kan kebetulan viewer kita banyak corporate nanti, jadi siapa tahu. Ya kalau kita sih sebenarnya open ya, boleh brand lain bikin di sepeda atau elemennya bikin di brand lain, misalnya kayak kita ngomong sepatu kayak sendal, kita bikin brand kita elemen, jadi kita bundling sepeda dapat sepatu atau apa, kurang lebih seperti itulah. Jadi ada biar sama-sama dua brand ini kita sama-sama naik sih. Betul. Intinya sih seperti itu. Tapi yang KFC tadi, I will be willing to get one sih. Elemen X KFC. Ini sih saya udah kepikiran, cuman Udah kan kepikiran? sekarang proyek saya ini masih habis Kemenpar ini masih ada yang lain, jadi saya udah sampai akhir tahun ini collab-collabnya udah ada sih. Cuman bedanya udah nggak kayak tahun lalu ya pakai selebritis udah lain. Oke. Tapi KFC diselipin ya nggak apa-apa. Tinggal bantu ngomongin aja. Nanti kita coba ngobrol. Mas Hendra, mau nanya juga, mungkin ada sedikit story of failure for all this time gitu. Ada nggak yang ingin di-share? Banyak Yang paling kena dan ternyata failure itu bisa membangkitkan Mas Hendra menjadi Mas Hendra yang sekarang. Ko Hendra. Ya failure sih pasti ada lah, kayak namanya kita ngejalanin gini bisnis salah pilih barang, nyampe sini barangnya nggak bisa laku, uangnya jadi macet. Terus ya di saat itu ada sempet down juga lah, kayak kita males ngapa-ngapain, ya jalan satu-satunya ya kita harus hadapin gitu, nggak orang lain nggak bisa bantu kita, jadi nggak bisa kita datang, bro, gua ada kesusahan seperti ini, menurut lu gimana? Ya setiap orang pengalamannya beda, dia jadi nggak bisa dia bilang, oh kalau ngajarin orang saya juga pintar. Orang nanya saya gini-gini, oh lu begini-gini, bukan kamu yang ngejalanin, bukan kamu yang ngerasain. Jadi masalah ini intinya kita yang buat, kita yang ketemu ini, kita harus cari solusinya sendiri. Jadi kegagalan itu menurut saya biasa. Jadi dari gagal ini kita belajar supaya
lain kali jangan deh, kita lebih hati-hati. Jadi saya gagal ini saya udah sering, bukan sekali 2 kali. Di yang pabrik elemen ini juga kita sempat pas 2018 udah bikin pabrik, saya nyesel juga. Gila nih pabrik invest begini, kalau gagal bagaimana nih, apa-apa nggak ada. Jadi saya sempat mikir juga. Jadi ya tapi udahlah, ini udah pilihan saya. Memang jalan saya di sini ya, saya terusin. Jadi harusnya tetap fokus. Kamu udah mulai ya kamu start di sini. Nggak bisa mundur setengah jalan. Keluar juga udah basah lah intinya gitu loh. Ya fight terus aja deh kalau menurut saya sih. Saran saya seperti itu. Tapi kalau misalnya coba bayangkan kegagalan ini tidak terjadi. Would you want that or justru lo Ko Hendra bersyukur kegagalan itu terjadi sehingga ya saya rasa harus gagal lebih bagus. Kalau kita nggak pernah gagal, kita berasa kita unbeatable. Sekali gagal nanti kayak orang ngomongin kita, lu itu siapa? Lu harus lihat gue ini siapa. Nah kita akan lebih belagu menurut saya. Dari kegagalan ini kita akan lihat, oh ternyata begini ya. Jadi kita akan belajar. Saya sih rasanya itu lebih penting sih. True. Ada malah quotes kalau nggak salah, fail fast jadi ya mumpung masih muda cepet deh ngerasain gagal so you know how it feels dan akhirnya ya you don't want to go back there again lah gitu. Ya lebih waspada, jadi sekarang apapun harus lebih diperhitungkan, jangan nekat sih mesti, nggak ada nekat juga susah menurut saya. Mix of both lah ya, hati-hati dan nekat. Nekat itu kalau kita terlalu banyak hitung-hitung susah menurut saya. Jadi kalau masih muda ya fight dulu dah menurut saya. Jadi asal terukur ya, jangan tiba-tiba nanti hutangnya puluhan miliar nggak bisa bayar kan isu juga gitu. Iya betul. Oh speaking of hutang, ya tadi kan sempat bilang Mas Ko Hendra kalau awalnya tuh semua ini tidak ada modal. Apakah memang selama ini kalian grow dari awal sampai sekarang itu hanya perputaran dari ibaratnya kalian punya balance sheet dari retained earnings kalian dan kalian reinvest lagi atau memang ada jalur let's say ada investor masuk kah atau ada pinjaman bank kah atau apa? Ya, kalau kita sih tetap pakai kredit dari bank sih. Oh tetap dari dulu sampai sekarang. Iya. Tapi secara equity ada tuh, misalnya investor masuk itu belum? Investor masuk sih belum sampai sekarang. Jadi kita memang masih sendiri sih. Cuman ya kita harus ya kalau kayak saya harus pinter-pinter ngatur lah dari dari masuk barang, dari keluar, dari produksi apa kita harus settingnya lebih benar. Kalau settingnya nggak benar ya pasti nggak akan cukup. Tidak akan cukup. Mau kerja sebesar apapun tidak akan cukup menurut saya. Tapi trik-trik strategi loan ini gimana Ko Hendra? Apakah memang kalau saya lihat kan mungkin loan ini biasanya buat apa tuh? Apa buat pembelanjaan inventory kah atau buat pabrik ya biasanya ini? Ya biasa sih kayak kita investasi mau bangun pabrik ya kita karena kan itu kan uang intinya uang mati ya kita lebih ke sono. Kalau yang buat modal kerja biasa kan putar terus jadi sepinter-pinternya kita ngatur sih kurang lebih seperti itu. Jadi loan banyak buat capex lah ya pabrik dan sebagainya. Biasanya sih kayak gitu sih. Kenapa nggak explore let's say private equity atau investor equity ya any kinds of investor? Apa karena lebih ya pakai loan lebih cuan lah jauh atau gimana nih? Ya sebenarnya sih plus minus ya. Kadang-kadang kan kalau kita partnership sama orang kita juga kayak kawin lagi ya. Iya orang nggak tahu cocok apa enggak, visinya sama enggak. Itu kita juga nggak tahu selama ini kita udah kayak setengah Superman gitu. Action terus tiba-tiba datang nanti kan belum tentu pas dan kebetulan posisi sekarang masih kuat sendiri ya lebih baik sendiri gitu. Tapi kita sih ada rencana sih ke depan kalau lihat 1-2 tahun ini ya mungkin mau lebih besar ya tetap harus ada investor. Kalau nggak bisa. Oke, maybe venture capital firm, private equity firm, feel free to contact mungkin ya, who knows. Sementara ini masih namanya kan yang di Kendal ini yang pabrik elemen kan baru. Jadi masih baru ya saya masih mau lihat 2 tahun lagi dah perkembangannya seperti apa. Tapi kalau yang untuk yang mainan ini sih kan udah 11 tahun ya. Ini sih udah nggak butuh sih malah. Oke. Mungkin what is the end game from all this? Apakah Ko Hendra punya bayangan? Oke, one day you just want to make the company IPO gitu atau mau dibeli atau what's your end game sih dalam menjalankan ini? Kalau saya lihat malah kalau yang di elemen mungkin mau kalau bisa IPO sih mungkin mau ya. Karena kan
lebih banyak orang lebih pintar dari saya. Jadi kapasitas setiap orang kan nggak sama. Kalau saya kan benar-benar dari retail apa, untuk saatnya udah mesti diganti yang lebih baik dari saya, kenapa enggak gitu loh. Jadi kita harus lebih open minded juga gitu loh. Nggak bisa kita, oh saya ini founder, saya ini yang usahakan sampai dari nol sampai sekarang gitu loh. Masa dikasih ke orang lain? Ya nggak bisa gitu juga. Memang udah saatnya perusahaan tambah besar, tambah grow, orang lebih pintar, ya kita tetap involve, tapi ya nggak 100% kita lagi gitu loh. I think that itu mindset yang bagus ya, karena mungkin dari zaman dulu tuh kalau kita lihat baik bisnis, terutama bisnis keluarga gitu ya, kan selalu kayak ya kalau bisa keluarga seterusnya gitu. Tapi ya I'm surprised that you see this as actually you know when to actually ibaratnya step down and enjoy life and then let somebody else to grow the company bigger gitu ya. Kurang lebih ya. Itu ada anytime soon atau belum? Saya lihat dalam 1-2 tahun ini dulu ya. Karena kan mau arah ke sono juga kita harus company-nya harus udah stabil segala macam. Kayak sekarang kita gini gitu, saya mau IPO kan nggak langsung kita ngomong aja gitu loh. Memang ada step by step-nya. Arah ke sono ada. Okay. Exciting. It's nice to talk with you ya. Hopefully Element and also your toy company tadi Pangeran Maju Bahagia bisa IPO. IPO-nya juga jangan nanggung-nanggung ya kok ya. Billions of dollars gitu kan. Mudah-mudahan. Pinginnya gitu kan? Iya dong, kalau udah mau gede harus gede sekalian, jangan nanggung lagi sih. Oke, kalau gitu mungkin dari Ko Hendra ada sedikit tambahan, mungkin ada nasihat buat teman-teman kita di rumah, terutama untuk yang mungkin baru mau mulai atau sudah menjalankan atau mungkin memang masih bekerja tapi sedang berpikir. Gitu. Ya kalau dari saya sih ya jangan takut gagal aja ya. Bener-bener ini semua orang pasti ada kesusahan, itu nggak mungkin namanya hidup ini lancar, ya pasti ketemu problem. Kalau udah ketemu ya kita harus beresin, nggak bisa tanya ini guru apa ya, kita jalanin aja. Pasti ada jalan sih. Yang penting kita usaha terus sama fokus aja. Karena udah tanggung posisinya. Dari saya sih kurang lebih itu aja. Oke, kalau gitu Ko Hendra, thank you banget atas pencerahan dan pengalamannya. Oke teman-teman, tadi sudah belajar sedikit ya apa yang dibicarakan oleh Ko Hendra. Jadi ya memulai sesuatu tentunya dari kecil dulu, tapi dari kecil bukan berarti kecil selamanya kok ya. Iya, benar. Mungkin dari kecil tuh lebih kayak testing, lihat ini, cek lah, ini something yang kita bisa besarkan atau enggak, baru dibesarin. Jangan langsung jebret 100 miliar gatot kan juga. Iya, sedih juga ya. Malah lebih nggak enak. Lebih sedih, kecil, kan? Besar itu lebih kuat sih menurut saya. Iya. Betul. Oke, kalau gitu teman-teman, semoga kalian semua tadi enjoy dan belajar banyak. Sampai berjumpa lagi di sesi Well Share Fest berikutnya. Bye-bye. Thank you Ko Hendra. Thank you.